Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kilbilda Arif, di konten belajar barengan. Masih di tema tentang desain program kerja. Tema ini cocok sekali buat teman-teman ya, yang saat ini aktif di komunitas ya, buat juga para mahasiswa nih, yang juga aktif di organisasi mahasiswa, kemudian mereka-mereka yang aktif di yayasan dan juga di civil society organization. Tema ini ya dibuat gitu untuk kemudian bisa memandu dan mendampingi kita untuk bisa kita secara cakap begitu ya mendesain yang namanya program kerja di organisasi atau di lembaga kita masing-masing, terutama di lembaga sektor ketiga ya tadi saya sebutkan, di mana pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya ya, saya sudah memberikan pijakan ya pengantar terkait tentang kenapa sih kemudian desain program kerja itu harus dilakukan secara benar ya. Di video-video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa ketika kita berhasil dan mampu merancang program kerja secara baik, maka itu semuanya itu adalah setengah jalan dari pelaksanaan program kerja itu sendiri. Dan juga kemarin di video sebelumnya ya, saya juga menjelaskan terkait tentang satu teori yang kemudian itu menjadi pijakan utama ya, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program kerja ya, yang kita sebut dengan teori perubahan atau theory of change, yang mana itu perlu dipegang teguh atau perlu dijadikan sebagai rujukan ya dari awal, tengah hingga akhir, dari mana di mana kita kemudian menjalankan sebuah program kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya dengan pembahasan terkait tentang kalau kita bicara tentang program kerja ya, dimensinya apa aja nih gitu. Dimensinya apa aja, eh, karakteristiknya apa aja ya, mulai dari ntar saya coba nanti akan bahas terkait tentang definisi ya, objektif, dan juga terkait tentang batasan-batasan apa saja yang ada dalam setiap program kerja. Dan ini dimanapun program kerjanya saya rasa memiliki hal ini begitu ya, memiliki hal ini ya, dan juga tidak jauh berbeda gitu, hanya saja mungkin bedanya lebih ke arah areanya saja, skopnya saja dan seterusnya. Tapi secara substansi, secara prinsipal, saya rasa ini menjadi satu hal yang general gitu ya, yang umum bisa kita pakai dimanapun begitu, terutama di sektor ketiga, terutama bagi pegiat komunitas, ormawa, yayasan, dan juga civil society organization. Oke, kita mulai dulu dari, nah ini biar kita sama-sama satu frekuensi nih ya. Dari video-video sebelumnya saya menyampaikan program kerja. Sebenarnya program kerja apaan sih gitu ya? Program kerja itu apa sih? Gitu. Nah, saya coba jelaskan. Nah, saya mencoba untuk memadu-padankan ya nomenklatur ataupun kata program kerja dengan yang namanya project dalam lembaga sektor ketiga gitu. Nah, kalau kita bicara tentang project atau program kerja, kita coba coba samakan begitu ya. Kita coba definisi. Nah, ini saya ambil dari satu modul ya, modul yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga sertifikasi untuk project management di sektor ketiga begitu ya, yang nama sertifikasinya adalah Project Repro. Dari modul tersebut ya didefinisikan bahwa yang namanya program kerja atau project adalah merupakan usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Ini saya ulangi lagi. Merupakan usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil yang unik. Nah, di definisi ini ada beberapa kata yang bisa di underline atau bisa digarisbawahi atau bisa kita highlight begitu ya. Pertama adalah merupakan usaha sementara, temporary endeavor gitu, atau temporary activity gitu, atau temporary effort. Nah, kenapa kemudian ada yang namanya temporary effort begitu ya? Karena memang kalau kita bicara tentang project, maka kita tidak bicara tentang pekerjaan yang sifatnya itu adalah rutinitas harian gitu. Yang namanya project, yang namanya program kerja, dia punya durasi waktu. Dia punya kapan dimulai sama kapan diselesaikan gitu. Jadi sementara, tidak seterusnya begitu ya. Nah, kemudian yang bisa digarisbawahi juga adalah terkait tentang dilakukan untuk menciptakan produk, jasa, atau hasil. Nah, produk, jasa, atau hasil ini adalah area daripada output yang kita bahas di teori perubahan kemarin. Ada input, ada proses, ada output. Nah, pasti yang namanya program kerja atau project ya, dia memiliki produk yang akan dihasilkan untuk apa, jasa yang akan di-provide atau dikeluarkan untuk apa, atau sajikan itu apa, dan juga hasil yang akan dikeluarkan itu apa.
Dan juga unik. Unik itu berarti terdefinisi dan juga bisa jadi dia punya karakteristik, dia punya ciri khas seperti itu. Ya, saya ulangi lagi tiga halnya yang bisa kita underline. Pertama, usaha sementara, kemudian produk, jasa atau hasil ya, yang itu jadi outputnya dan juga ke semua itu hasilnya itu ya sifatnya itu unik. Dia punya karakteristik masing-masing. Begitu. Nah, kalau kita bicara tentang objektif dari program kerja, teman-teman semuanya, objektif itu artinya adalah tujuan ya. Kenapa sih ada program kerja gitu ya? Kenapa sih program kerja ini kita coba rancang, kita coba laksanakan gitu di organisasi kita masing-masing ya. Nah, ini sekiranya jawabannya juga. Nah, ini saya ambil juga dari modul yang tadi juga ya Project di Pro ya. Apa objektif dari program kerja ya? Adalah sebentuk disiplin ya dalam dalam kemudian merencanakan, mengatur, dan mengelola. Saya ulangi lagi, disiplin dalam merencanakan, disiplin itu ibaratnya kayak disiplin ilmu gitu ya. Kalau kita belajar ilmu tertentu ataupun di jurusan tertentu ya, kan pasti kan itu akan ada disiplin ilmu yang menjadi core-nya apa begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang program kerja, maka kita bicara tentang disiplin atau serangkaian aktivitas urutan begitu yang kita perlu jaga step by step-nya, tahapan-tahapannya itu disiplin dalam merencanakan ya, dalam merencanakan, kemudian mengatur dan juga mengelola sumber daya untuk mewujudkan tujuan, hasil dan output proyek yang spesifik. Saya ulangi lagi, program kerja objektifnya adalah tujuannya adalah sebuah sebentuk disiplin dalam merencanakan ya, ini kata kuncinya ini merencanakan, kemudian mengatur dan juga mengelola ya. Apa yang dikelola, apa yang diatur, apa yang direncanakan? Sumber daya atau resource. Sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya bahwa sumber daya kita untuk melakukan yang namanya program kerja itu terbatas, teman-teman. Terbatas dan ya kita perlu mengelolanya gitu. Kita perlu atur-atur nih jangan sampai resource yang kita keluarkan untuk menjalankan satu proyek itu ya tidak cukup gitu. Tidak cukup saya pada akhirnya ya outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan kan seperti itu. Mengolah sumber daya untuk mewujudkan tujuan hasil dan output tadi ya, tujuan hasil dan output ya. Kalau kita bicara tentang the advance of teori teori ini ya, theory of change gitu ya. Karena kan kemarin tuh bentuk simpelnya theory of change ya, ada input, proses, output. Kalau kita bicara yang lebih advance lagi, bentuk theory of change itu ada berapa tingkatan ya. Mulai dari tidak hanya input, proses, output, tapi input, proses, output tambahan lagi bisa jadi ada lagi di atasnya ada outcome, ada lagi nanti goal gitu. Jadi bisa bertahap-tahap, bisa bertingkat-tingkat. Nah, itu kita bahas nanti lebih dalam di video-video berikutnya ya. Jadi ininya adalah untuk tujuan dari program kerja ya, kita akan mengelola, mengatur, merencanakan sumber daya atau resource yang kita miliki apapun itu, mulai dari finansial, manpower, barang apa namanya raw material dan seterusnya untuk mewujudkan apa tujuan ya kalau bahasa theory of change-nya adalah goal ya atau objektif, kemudian hasil bahasa theory of change-nya adalah outcome dan juga output proyek atau program kerja secara spesifik. Nah, spesifik tadi kembali ke tadi ya definisinya ya, yakni adalah unik. Itu ya teman-teman ya terkait tentang objektif program kerja. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang program kerja, pasti dong kita akan membayangkan ya apa saja sih semuanya yang menjadi variabel, apa saja sih yang semuanya menjadi batasan-batasan atau kalau di dalam project management ya di sektor ketiga ya ini dinamakan dengan constraint ataupun batasan-batasan gitu atau ya bisa dibilang juga dengan variabel-variabel apa saja sih mengaruhi sukses atau tidaknya program kerja itu dilaksanakan. Nah, ada tiga teman-teman batasan atau ada tiga variabel yang mempengaruhi yang perlu kita jaga ya dalam sebuah program kerja agar program kerja itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Apa saja batasan-batasannya? Nah, yang pertama adalah, nah ini gambarannya kita buat seperti segitiga ya, triangle begitu ya. Yang pertama adalah cost atau biaya. Pastinya kalau kita bicara tentang program kerja, salah satu resource utama yang dibutuhkan dalam program kerja yang untuk menjalankan program kerja adalah biaya. Tidak bisa tidak yang namanya biaya itu harus dikeluarkan dalam menjalankan program kerja. Entah untuk membelanjakan raw material, entah untuk kemudian bisa memberikan insentif bagi pekerjanya atau bagi pelaksananya, atau bagi hal-hal lainnya, atau untuk budget hal-hal lainnya begitu yang perlu dikeluarkan uang ataupun dana untuk pelaksanaannya atau untuk mengerjakannya atau untuk mengeluarkannya. Itu ya, itu yang pertama, batasan pertama. Kemudian yang kedua adalah scope. Scope itu adalah area.
atau bisa juga dikatakan dengan quality, atau bisa juga dengan konteks begitu. Nah, scope ini bisa dibarkan dengan temanya apa nih programnya nih, program kerjanya apa nih temanya nih. Gitu. Misalkan kita yang ada di sekolah gitu ya, di sekolah sebagai di sekolah, di mahasiswa ya, kita sebagai pegiat organisasi mahasiswa misalkan temanya apa nih yang mau ya temanya apa yang mendasari program kerja kita, misalkan temanya terkait tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu temanya pemberdayaan masyarakat tuh. Kan biasanya di organisasi mahasiswa ada program-program bina desa ya, ataupun desa binaan begitu. Nah, pemberdayaan itu jadi tema, jadi scope atau jadi area si program tersebut yang perlu kita benar-benar jaga nih, jangan sampai program kerjanya itu keluar dari scope atau keluar dari tema yang sudah kita tentukan gitu. Karena kalau kiranya kita tidak firm atau tidak menjaga ya agar aktivitinya apa ya tetap pada tema yang sudah kita tentukan, maka nanti akan hasilnya pun tidak akan baik kita dapatkan, tidak akan fokus nantinya itu pekerjaan kita juga. So untuk bagian scope ini, untuk batasan scope ini kita perlu jaga agar benar-benar sesuai dan definitif gitu, tidak kemudian kemana-mana gitu ya, terfokus seperti itu. Itu scope. Tentuin aja mau di area mana, mau di area pemberdayaan masyarakat kah, mau di area misalkan apa charity kah gitu ya, santunan kah begitu, atau kita mau buat semacam pemberdayaan ekonomi kah dan seterusnya, apapun itu, atau bentuknya campaign saja gitu, terserah terserah dipersilakan bagi kawan-kawan atau teman-teman yang bertindak sebagai pengelola program untuk menentukannya skopnya ini apa. Kemudian yang ketiga adalah time. Lagi-lagi time ini jadi penting ya. Nah, apalagi tadi tuh kalau kita balik lagi ke definisi tadi ya, apa sih program kerja itu atau project itu? Sebuah upaya sementara atau usaha sementara, ya, temporary endeavor atau temporary effort begitu. Nah, yang namanya temporary pasti ada durasi waktu dong ya. Pasti ada dimensi waktu tuh. Ada kapan dimulainya sama kapan diakhirinya gitu. Oleh karenanya batasan waktu ini menjadi penting teman-teman untuk kita pastikan dan kita coba definisikan sejak awal. Jangan sampai program kerja ini molor, jangan sampai proyek yang kita kerjakan ini udah out of time gitu ya, lepas dari waktunya, lewat dari waktunya begitu sehingga ya udah nggak selesai dan seterusnya. Nah, ketiga batasan ini penting untuk kita seimbangkan ya, variabel ini penting untuk kita seimbangkan tentu dengan proporsi masing-masing yang tergantung proyeknya apa ya, tapi setidaknya ketiga hal ini perlu kita istilahnya ya, perlu kita jaga ya agar ini bisa benar-benar menyokong dengan baik si proyek ataupun si program kerja yang kita akan jalankan ya. Jangan sampai budgetnya itu kurang tapi ya, jangan sampai skopnya udah baik, waktunya udah tersedia tapi budgetnya kurang. Jangan sampai budgetnya sudah tersedia, waktunya sudah ada tapi skopnya nggak jelas. Jangan sampai skopnya sudah jelas, dananya sudah tersedia tapi waktunya tidak terdefinisi dengan baik sampai pada akhirnya molor dan seterusnya, sehingga outcome dan juga goal dari project kita atau dari program kerja kita itu tidak sesuai dengan harapan. Itu teman-teman ya, pada video ini saya coba jelaskan terkait tentang dimensi terkait tentang program kerja ya. Tadi kita bicara tentang definisi, kemudian kita bicara tentang objektifnya apa, dan juga kita bicara tentang batasan-batasan ataupun variabel-variabel dalam suksesnya satu program kerja yang kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ini, video ketiga. Ya, kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa membantu kita semua untuk bisa berkarya lebih baik di manapun ya, terutama untuk konten ini belajar barengan di desain program kerja untuk teman-teman yang bekerja di ataupun berkiprah di sektor ketiga. Terima kasih banyak waktunya. Kalau ada salah kata mau dimaafkan, bisa tulis saran dan masukan, feedback di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.